Selamat sore. Saat ini saya bersama rekan kami bertiga, Nurholis dan Dudung dan Saiful Amri. Posisi kami saat ini berada di Kampung Dangkanceng, Jati Sempurna, Bekasi. Saat ini kita bersama pengusaha sukses asal dari Madura, di mana usahanya ini yang berhubungan dengan barang-barang tidak terpakai. Untuk mengupas lebih lanjut seputar kesuksesan dia, mungkin sama pemirsa menjadi inspirasi. Ya, asal mulanya sih cuma iseng-iseng coba-coba ya. Maksudnya siapa tahu rezeki saya ada di sini. Ya ternyata setelah kita tekunin, ya alhamdulillah ada kemajuan. Ya hingga saat ini dari 2009 sampai 2021 kita tekunin, alhamdulillah nggak nyangka juga sampai saya seperti sekarang ini. Ada yang sebagian diambil, ada yang sebagian dari lapak-lapak kecil kita ambil, ada yang sebagian dari bengkel-bengkel, ada yang dari gudang, kita juga bongkar gudang apa aja. Penting intinya barang bekas yang sudah tidak terpakai kita beli dan kita lepas. Ini Pak Maca ini kan juga nanganin borongan-borongan ya, seperti bongkaran gudang, bongkaran pabrik dan bongkaran mall. Itu bisa dijelaskan prosesnya seperti apa sih Pak Matsai? Ya emang tidak mudah sih, ya dari teman ke teman aja infonya. Dari teman ke teman ya kita polapin, kita datengin, kita survei, ada kecocokan ya kita bongkar. Seperti itu. Ya nggak pilih-pilih, yang penting barangnya jelas. Memang itu mau dibongkar, ya kita bongkar. Ada juga biar tidak ketipu ya kan, biar tidak tertipu sama pengusaha-pengusaha yang tidak berkompeten. Ada nggak tips supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu? Banyak sih, maksudnya gini, ya kalau di pengalaman saya di bidang ini ya suka dukanya banyak. Misalkan kita nih seperti yang sekarang ini nih, ada yang benar ada yang nggak benar. Maksudnya kalau kita nyurvei barang gitu, ya sepengalaman saya sih untuk tipsnya sih gimana ya, ya jangan mudah terpercaya lah, disurvei dulu. Banyak yang orang jualan gambar model sekarang, kayak contohnya ada barang di sana di sini, terus gambarnya dikasih tahu ternyata barangnya nggak ada gitu. Intinya jangan main asal percaya lah. Kalau kita pengen untuk lebih waspada, kita survei ke lokasinya, emang bener ada barangnya ya kita bayar, seperti itu. Untuk memulai usaha ini, kira-kira itu mulai dari nol, yang contoh kami tidak mengetahui dan tidak punya modal, yang kita harus strategin pertama kali seperti apa kira-kira yang harus dilakuin gitu ya. Ya kalau pengalaman saya sih dulu ya, kita sih belajar sih dari saudara yang udah pernah di bidang ini juga, karena saya juga merasa menarik ya. Maksudnya kita beli barang bekas itu ya asalnya sih saya buka di daerah Jati Sempurna ini juga dengan modal kecil. Awalnya sih cuma punya modal sekitar 2.500.000 lah, nggak bisa beli barang banyak. Tapi dengan begitu kami bisa berjalan, karena setiap kita dapat barang, contohnya besi, logam, dapat sedikit kita jual, dapat sedikit kita langsung jual. Merintislah dari kecil. Ya lama kelamaan dari keuntungan demi keuntungan akhirnya terkumpul jadi banyak, sampai seperti sekarang ini gitu. Modalnya sih ya cuma jujur aja, kejujuran. Intinya apa aja, kalaupun dongsok seperti ini kita tekunin, insya Allah yakin maju. Kira-kira ya kan,
dengan Pak Matsai setelah mendapatkan kesuksesan ini, yang belum didapatkan apa sih kira di kehidupan Pak Matsai? Cita-cita ya, ini berkenaan dengan cita-cita. Ya kalau kita nggak syukuri apa aja sih sebenarnya kita ngerasa kurang terus. Tapi kalau syukurin dengan yang sedikit, ya ngerasa cukup sih. Alhamdulillah dengan yang seperti yang sekarang dilihat, ibaratnya tempat ada sendiri. Kalau dulunya ngontrak, ya tempat tinggal rumah punya sendiri. Yang dulunya ngontrak dari modal tadi 2,5 juta kan gitu. Awalnya kan kita yang merintis dari nol, intinya kita jujur lah. Gitu. Ya armada punya sendiri, yang dulunya kita sewa, yang sekarang punya sendiri berupa armada, ya mobil, kol diesel, engkel dan mobil-mobil kecil lainnya gitu. Untuk karyawan yang ada di sini ada berapa orang, Bang Matsai? Kalau untuk sehari-hari 2-3, ada 3 orang. Rata-rata karyawannya itu apa masih dari kerabat atau mungkin teman atau? Sebagian kerabat, nah sebagian kerabat, ada anak saudara, ada juga temen juga. Tapi kalau untuk di luar biasanya sih tenaga panggilan banyak. Kalau untuk bongkaran misalkan kayak gedung, mall dan sebagainya, itu biasanya ada sih khusus tukang bongkar. Ini mungkin agak lebih detail lagi, spesifik ya. Ini saya ingin menanyakan untuk penghasilan Bang Matsai ya. Kalau dihitung penghasilan itu dihitungnya bagaimana? Apa mingguan atau langsung bulanan gitu? Kalau saya sih tahunan. Tahunan. Iya, kan kita nggak pernah ngitung sih. Namanya lapak saya nggak ngerti administrasi ya. Cuman kita setiap 1 tahun, misalkan kita awal tahun buka punya modal 100 juta atau 200 juta. Nanti begitu akhir tahun mau pulang kampung, wah ternyata setelah barang kita jual semua terkumpul sekian. Berarti sisanya itulah keuntungannya. Nah, administrasi saya di lapak seperti itu, nggak seperti orang di kantor. Dalam arti kata tentunya nominalnya ada ya. Itu setahun itu berapa omsetnya yang dihasilkan dari usaha ini? Kalau untuk di lapak begini sih nggak ada kerjaan di luar, ya paling antara 100 sampai 200 lah, kurang lebih segitu untuk 1 tahun. Itu penghasilan yang benar-benar menakjubkan ya untuk ukuran seorang pengepul besi tua. Ini kan masih kontrak ya, tapi alhamdulillah kedepannya bagaimana, punya harapan apa? Barangkali target ke depan yang belum dicapai sampai saat ini apa? Kalau yang nggak dicapai sih ya pengen kita itu apa ya, banyak sebenarnya sih. Kayak di lapak seperti ini sebenarnya pengen kayak ada timbangan mobil sendiri kayak gitu. Timbangan mobil, kalau ini kan timbangan kecil. Gitu. Saya rasa itu. Dan hasil produksinya, hasil yang dihasilkan ini dijualnya kira-kira kemana nih, supaya pemirsa nih lebih lebih memahamin kalau punya barang nih arahnya kemana gitu. Itu kira-kira gimana Mas? Kalau untuk besi sih langsung ke pelabuhan bisa langsung ke sini juga bisa. Harganya juga nggak jauh beda dari pelabuhan, cuman beda-beda tipis. Artinya Pak Matsai ini udah spesialis lah di bidang besi dan lokal. Ya ini pemirsa kalau pemirsa ada yang pingin memulai usaha